Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrani dengan NPM 19124985 dari kelompok 4. Saya ingin meneruskan pelajaran kita, yaitu metode-metode tafsir yang dipimpin oleh dosen kita Ibu Mardi Agustina MPD. Ini meneruskan pelajaran kita yang telah lalu, yaitu dari kelompok 1 sampai kelompok 3, yang mana kelompok 1 membahas tentang sejarah tafsir, kelompok 2 membahas tentang macam-macam tafsir Al-Quran, dan kelompok 3 membahas tentang metode tafsir bil matsur. Nah, sekarang sampai ke kelompok 4, yaitu akan membahas tentang metode tafsir bil ra'yi. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah metode tafsir bil ra'yinya. Nah, jadi langkah-langkah metode tafsir bil ra'yi ini ada 7 langkah atau 7 metode. Yang pertama, yaitu tafsir dilakukan sesuai dengan apa yang ditafsirkannya tanpa pengurangan dalam menjelaskan makna, jadi tidak dikurang-kurangi. Yang kedua, yaitu teliti dan jeli dalam melihat makna hakiki dan makna majazi. Jadi mufasir ini harus teliti, harus bisa membedakan makna yang hak dan mana makna majasnya. Selanjutnya, teliti dalam melihat apa yang tertulis dengan tema atau maksud yang diangkat yang sesuai dengan konteks ayat yang sedang ditafsirkan. Selanjutnya, menyebutkan asbabun nuzul. Ini dilakukan setelah menyebutkan munasabah ayat. Jadi mufasir harus menyebutkan juga asbabun nuzulnya dari ayat yang ditafsirkannya itu. Terus selanjutnya itu bila memungkinkan melakukan istinbat hukum. Istinbat hukum itu yaitu penetapan hukum dari ayat yang ditafsirkan tersebut dalam menafsirkan terlebih dahulu, kemudian baru asbabun nuzulnya. Selanjutnya itu mufasir menganalisis dan menjelaskan mufradat, lafaz-lafaz baik dari sisi bahasanya, sarafnya, serta asal katanya. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu dalam menafsirkan atas dasar ra'yu. Nah, setelah melakukan 7 langkah ini, maka selanjutnya mufasir bisa melakukan tarjih. Tarjih itu yaitu pengunggulan satu atas yang lain jika memang dalam satu ayat mengandung banyak isi atau dalam pemakaiannya. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu langkah-langkah yang harus dihindari dalam tafsir bil ra'yi. Nah, langkah-langkah yang harus dihindari ini pula ada 7 langkah. Langkah yang pertama yang harus dihindari yaitu memaksakan diri mengetahui makna yang dikehendaki Allah. Jadi tidak boleh memaksakan diri. Yang kedua, mencoba menafsirkan ayat-ayat yang maknanya hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Nah, contohnya kalau dalam tafsir biasanya contohnya seperti Yasin, Nun, nah kalimat-kalimat awal atau ha mim alif lam ra. Nah, itu biasanya ditafsirkan hanya dengan Allahu a'lamu bimuradih, yaitu Allah Ta'ala yang Maha mengetahui apa yang dikehendakinya atas maknanya itu. Nah, yang ketiga yaitu yang harus dihindari adalah menafsirkan Al-Quran dengan disertai hawa nafsu dan sikap istihsan. Sikap ihtisan itu yaitu menilai sesuatu itu baik semata-mata berdasarkan persepsinya. Jadi tidak boleh menafsirkan dengan hawa nafsu. Kemudian masuk ke yang keempat, yaitu menafsirkan suatu ayat untuk mendukung satu mazhab yang salah dengan cara menjadikan faham mazhab sebagai dasar, sedangkan penafsirannya mengikuti faham mazhab tersebut. Yang kelima yang harus dihindari adalah mufasir harus menghindari menyelami ayat yang Allah pilih untuk diketahuinya sendiri, yaitu masalah-masalah, contohnya masalah gaib dan masalah mutasyabihat. Kemudian yang keenam yaitu mufasir harus menghindari sumber-sumber palsu. Nah, hadis-hadis maudhu dari sumber-sumber palsu ini maka harus dihindari jika sumber-sumbernya tidak jelas. Maka mufasir harus menghindari sumber-sumber yang tidak jelas ini. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menafsirkan Al-Quran dengan memastikan bahwa makna yang dikehendaki Allah adalah demikian tanpa didukung dalil. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi itu tadi tentang
Metode-metode tafsir bil ra'i ada 7, terus yang harus dihindari juga ada 7 macam. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.